Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini ya topik masih sama ya. Kita nggak jauh-jauh dari kemelekatan ya. Kemelekatan, ternyata kemelekatan ya mungkin sudah bosan, hampir 1 bulan diingat-ingat terus kemelekatan ya. Jangan melekat, semua adalah anicca, semua adalah dukkha, penderitaan ya. Nah hari ini biar Anda nggak bosan, bagaimana kita menggunakan anicca dalam bisnis. Nah, ya, anicca dalam bisnis. Oke, kira-kira sudah tahu belum bagaimana tuh anicca di dalam bisnis? Ya, jadi anicca di dalam bisnis, ketidakkekalan di dalam kita berbisnis, dan ini juga menjadi salah satu faktor competitive advantage bagi bisnis Anda ya. Kalau Anda mau tahu, ini adalah salah satu faktor penting bagi Anda yang bisnisnya mau maju ya. Jadi harus taruh faktor ketidakkekalan ya, faktor anicca di dalam bisnis Anda ya. Jadi bukan aduh omset toko naik anicca, omset toko turun anicca, bukan. Jadi bukan itu. Jadi salah satu faktor competitive advantage yang kita sudah pelajari adalah bagaimana Anda mengetahui penyusutan. Ya, bagi orang yang jurusannya accounting atau ekonomi lah, at least ya mereka tahu bagaimana cara menghitung penyusutan. Ya, penyusutan misalnya Bante kasih contoh ya. Kita beli ini misalnya, kita beli ini, contoh ini adalah harganya 10.000. Ya, ini termasuk barang yang ya pelengkap aja. Jadi dia cepat habis, dia cepat rusak. Ya, kita taruhlah disusutkan barang ini selama 4 tahun. Nah, jadi setiap tahun disusutkan bagaimana? Setiap tahun barang ini kita kurangi 2.500 sampai tahun keempat akhirnya nilai barang ini 0. Barang ini kita ganti yang baru. Itulah kita bilang anicca ya, tidak kekal kan? Jadi adalah salah jika Anda memiliki perusahaan, toko dan seterusnya, kalau Anda bilang ini mau disimpan terus. Rugi Anda kalau ini Anda simpan terus. Ya kan? Ketika Anda stok barang, aduh stok barang yang laku, barang yang nggak laku, Anda stok semuanya. Akhirnya apa? Modal kita habis di barang yang nggak laku. Ya kan? Karena apa? Oh nanti cuannya tinggi. Yaitu Anda melekat sama barang yang nggak laku, akhirnya apa? Anda punya modal yang habis. Nah itu. Jadi kita harus ngerti juga ketidakkekalan di dalam bisnis. Jadi supaya apa? Supaya Anda nggak bosan ya dengerin kata Bante terus aduh ketidakkekalan, penderitaan, sudah PSBB, omset nggak ada, Bante bahas penderitaan lagi ya. Kasihan deh. Jadi hari ini ya udah Bante coba kasih topik bagaimana sih dalam bisnis. Sebelum bisnis Grab ada ya, sekitar tahun waktu Bante masih kerja 2008 lah ya, 2008an itu saya kerja. Kita selalu pakai yang namanya kemana-mana Bante pergi, kita selalu pakai voucher ya, voucher Bluebird ya. Jadi kita kemana-mana kita pergi pakai voucher Bluebird. Kira-kira bagi Anda yang sering pakai Bluebird, terus bagi Anda yang sekarang pakai Grab, apa bedanya? Apa bedanya? Bluebird, ini nggak promosi ya, Bluebird mobilnya bagus, ya, AC-nya bagus, maintain-nya bagus, nggak bau, nggak apa. Terus kalau Grab, kadang-kadang kalau yang dapat punya mobilnya bagus ya bagus, yang nggak punya mobil yang agak kurang ya kurang bagus, ya kan? Nah ini kita bicara dari sisi bisnis ya. Pernah satu saat saya tanya
kepada supir Bluebird, saya bilang, Pak, ini kenapa sih? Maksudnya mobil yang kamu punya ini baru terus. Dia bilang, iya Pak. Waktu itu masih dipanggil Bapak ya, bukan Bante. Iya Pak, karena dari perusahaan kita, satu mobil ini maksimal sekitar 4 tahun. 4 tahun ganti mobil baru, 4 tahun ganti mobil baru. Nah, jadi disitulah kita melihat bagaimana Bluebird menggunakan ketidakkekalan sistem anicca bagi perusahaan dia. Sehingga apa? Walaupun ada saingan yang baru, dia tetap ada. Karena ya orang tetap mau untuk menggunakan jasa yang seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita di dalam bisnis, kita misalnya melekat sama mobil, aduh mobilnya kan mahal, modal saya di mobil ini kan mahal, terus Anda nggak bisa hitung. Anda pakai mobil ini misalnya sampai lebih dari 5 tahun, 6 tahun. Kalau kita hitung-hitung dengan biaya servis dan seterusnya, kita juga sudah kekurangan, kita juga tekor ya. Oleh karena itu, coba kita lihat kembali ketidakkekalan, pindahin ke lini bisnis Anda masing-masing. Misalnya bagi Anda yang punya perusahaan yang pakai mesin, ya kan, Anda beli mesin baru. Misalnya taruhlah kita bilang mesin penggilingan kopi. Nah, setelah Anda beli mesin penggilingan kopi, Anda pakai terus, ya kan? Sekarang teknologi sudah lebih baru. Anda masih mau pertahankan old style-nya Anda. Old style-nya Anda, makan bensinnya banyak, listriknya banyak, hasil produksinya sedikit. Satu hari cuma pakai berapa jam. Mesin yang baru lebih hemat biaya secara maintenance, operasional, dengan hasil yang lebih banyak. Nah, Anda masih mau melekat sama yang lama atau ganti yang baru? Ya ini. Jadi disitulah kita bilang hidup selalu berubah, selalu tidak kekal. Inilah hidup kita, termasuk di dalam bisnis, termasuk di dalam omset, termasuk di dalam servis atau pelayanan kita masing-masing bagi yang punya perusahaan jasa. Ya kan? Kalau Anda kasih kerja orang yang di frontliner misalnya, customer service Anda, halo, ibu ini ada? Nggak ada. Selesai Anda. Ya. Tapi coba kalau yang customer service, oh iya sebentar ya, gini. Oh jadi 1 jam teleponnya lebih panjang. Ya. Itu kita bisa gain di situ. Nah, jadi kita harus melihat juga ketidakkekalan ini dalam lini bisnis Anda. Begitu juga misalnya yang dagang, banyak yang di Tanah Abang ya ini ya, dagang baju. Kalau misalnya Anda bilang, oh dagang baju saya mau pakai model yang misalnya seperti ini aja. Ya kan ini model lama loh, 2500 tahun, nggak pernah ganti model ya, nggak pernah up to date ini. Apakah bisa sekarang? Pokoknya saya mau potongan baju model begini, nggak mau ganti model, nggak mau ganti motif, nggak model apa. Bisa laku nggak kira-kira? Dengan sekarang banyak yang bikinnya model yang bagus-bagus kan. Jadi kita perlu namanya melihat ketidakkekalan sebagai penderitaan, sebagai suatu problem, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan ketidakkekalan. Change, kita punya pikiran dengan inovasi. Oke, hidup adalah penderitaan, kita ganti dengan inovasi, selesai. Tapi kalau kita masih melihat, oh, aduh mesin saya mahal, nggak mau ganti, nggak mau rugi, Anda pakai ini, modal kita masuk di sini semua, terus masuk di sini, sementara saingan Anda bisa jual lebih banyak, bisa produksi lebih banyak, bisa hemat biaya operasional, dia pasti untung lebih banyak daripada Anda yang masih melekat sama mesin lama. Itu udah pasti. Sehingga apa? Ketika kita punya biaya sudah makin tinggi karena umur mesin ya, Anda mesti maintain ini mesin, sedangkan dia mesin baru,
biaya hemat energi dan seterusnya, low cost, otomatis siapa yang lebih banyak untungnya? Secara untung yang punya mesin baru lebih untung daripada yang punya mesin lama. Ini secara bisnis. Kalau misalnya dia untung terus lebih banyak, tahun kedua, taruhlah kita bilang tahun ketiga, dia bisa beli 2 mesin, Anda dengan 1 mesin yang sama. Ya pantas, yang satu nggak maju-maju karena masih melekat sama mesin yang lama. Yang satu enggak, dia bisa expand dia punya bisnis karena biayanya dia bisa tekan. Ya, jadi ini yang harus kita lihat secara bisnis, ya, secara bisnis. Bagi yang kuliner juga, ya kan, coba kalau Anda bayangkan bikin bakmi modelnya itu aja, bikin kopi tiam modelnya itu aja. Sekarang bikin kopi banyak macam kan, kopi su, kopi janji jiwa, kopi macam-macam. Berapa banyak tuh merek, ya kan? Dulu nggak ada merek, pokoknya kedai kopi selesai. Sekarang kopi inilah, kopi ini, banyak sekali mereknya. Intinya tetap satu, tetapi ada perubahan di situ. Perubahan merek, perubahan ini, perubahan itu. Ya. Jadi jangan takut untuk melihat ketidakkekalan. Jangan takut untuk berubah. Semua dari kita selalu berubah. Ya, termasuk fisik kita, termasuk pikiran kita, termasuk perasaan kita setiap saat ini berubah. Oleh karena itu, jangan takut untuk berubah. Dan ingat, berubahlah menjadi yang baik, ya, berubahlah menjadi yang baik. Oke, nah sekarang